teman-teman, kembali lagi dalam membahas soal-soal kebidanan bagi teman-teman yang mungkin mengikuti P3K Kebidanan, SKB CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Soal pertama, seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam. Hasil anamnesisnya nyeri tenggorokan, tidak nafsu makan, dan riwayat imunisasi dasar tidak lengkap. Hasil pemeriksaan nadinya 92 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius, berat badannya 15 kg, tinggi badannya 110, serta tampak selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan nongsil. Apa media penularan penyakit tersebut? Di sini teman-teman, anaknya itu dibawa ibunya karena keluhannya demam, nyeri tenggorokan, tidak nafsu makan, dan riwayat imunisasi dasarnya tidak lengkap, gitu teman-teman. Suhunya juga udah 39 ya teman-teman. Terus ada selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tongsil gitu. Ini bisa kita bilang itu anaknya ini terkena difteri teman-teman. Jadi apa sih media penularan difteri gitu kan? Kita lihat opsi jawabannya A, air liur. Ya, ini jawabannya teman-teman. Air liur gitu. Difteri itu kontaknya itu atau penyebarannya itu melalui air liur gitu. Mereka alat makan bersama bisa, tapi air liur lebih tepat gitu teman-teman. Darah juga salah, udara pernapasan juga salah, jadi lebih tepat itu A. Difteri ini bisa kita lihat dari penularannya teman-teman ya. Di sini di bagan disebutkan bahwa penularannya itu melalui percikan ludah yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu, kontak langsung dengan permukaan kulit atau luka terbuka dan benda-benda yang terkena kuman difteri gitu. Terus apa sih pertolongan pertamanya bagi orang yang terkena difteri itu? Yang pertama kita harus datang ke tempat pelayanan kesehatan gitu, seperti puskesmas gitu atau PMB juga bisa. Langsung kita lapor ke dinas kesehatan setempat dan melaksanakan PHBS gitu. Difteri itu sebenarnya bisa disembuhkan loh teman-teman gitu apabila tidak terlambat datang untuk mendapatkan pertolongan dan bisa dicegah dengan imunisasi karena di kasus juga kan bahwa disebutkan bahwa imunisasinya itu tidak lengkap, itu merupakan salah satu penyebabnya. Soal nomor 2, seorang bayi laki-laki lahir spontan 24 jam yang lalu di PMB. Hasil anamnesisnya bayinya rewel, menyusui baik, dan sudah BAB dan BAK. Hasil pemeriksaannya nadinya 120 kali per menit, suhunya 36, pernapasannya 45 kali per menit, pada kepala terdapat benjolan berisi cairan, tidak berbatas tegas dan lunak, abdomen tidak kembung, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi, refleks mengisap, dan menelan baik. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan ini masalahnya apa gitu kan pada bayinya. Terdapat benjolan berisi cairan tidak berbatas tegas dan lunak gitu. Kita lihat lagi apakah ada masalah yang lainnya. Menyusuinya baik, sudah BAB dan BAK berarti aman gitu kan. Abdomennya tidak kembung, aman. Tali pusat tidak tanda-tanda infeksi, aman. Refleks mengisap dan menelan baik, aman juga. Suhu aman, nadi aman, pernapasan aman. Berarti masalahnya cuma kepala, terdapat benjolan di kepala yang berisi cairan dan tidak berbatas tegas dan lunak. Ini juga bisa kita disebut bahwa bayinya mengalami kaput susu diem ya teman-teman. Biasanya itu terjadi karena persalinan yang lama di jalan lahir gitu. Jadi apa sih tindakan yang paling tepat untuk kaput susedium gitu? Kita lihat opsi jawabannya. Memberikan kompres hangat. Ini kurang tepat ya teman-teman, bukan itu penanganannya gitu. Melakukan masas pada benjolan ya salah juga ya teman-teman karena nggak perlu dilakukan gitu kan. Melakukan perawatan bayi normal ya. Ini lebih benar teman. Kenapa? Karena kaput susedium itu bukan abnormal ya teman-teman, dia bisa hilang sendiri gitu. Tidak perlu penanganan khusus gitu. Berkolaborasi dengan dokter anak ya salah juga kan, ini normal bukan abnormal yang perlu penanganan khusus seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman. Berarti jawabannya itu adalah C. Soal nomor 3, seorang bidan melakukan pengkajian di desa yang salah satu dusun yang merupakan area lokalisasi. Hasil pengkajiannya 30% perempuan bekerja sebagai PSK dengan insidensi infeksi menular seksual IMS-nya sebesar 77% dari total HUS. Masyarakat berasumsi bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa. Intervensi awal apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi bahwa 30% itu perempuan bekerja sebagai PSK dan 70% itu dari HUS itu terkena infeksi menular IMS gitu. Berarti yang
tidak kena itu kan cuma 33% kan teman-teman, berarti lebih dari setengahnya, berarti udah cukup tinggi gitu kan, karena masyarakat berasumsi bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa. Jadi apa sih intervensi awal yang harus kita lakukan untuk mengubah asumsi masyarakat itu bahwa menjadi PSK itu bukan hal yang biasa gitu teman-teman. Kita lihat opsi jawabannya A. Bekerja sama dengan kepolisian kurang tepat ya teman-teman. Advokasi pada tokoh masyarakat. Kita lihat coba pilihan yang lebih tepat lagi ya teman-teman. Penyuluhan kepada masyarakat. Kita coba lihat lagi opsi yang lain. Pengembangan kegiatan masyarakat. Pengembangan kegiatan rohani. Ya, ini adalah jawaban yang paling benar teman-teman. Karena teman-teman, ketika kita memiliki agama gitu ya kan teman-teman, ada pedoman bahwa ini baik dan buruk gitu, menjadi PSK di mana di agama manapun itu pasti tidak benar ya teman-teman, bukan hal yang biasa. Jadi kita harus mengembangkan kegiatan-kegiatan rohani untuk mengubah pola pikir atau asumsi masyarakat bahwa menjadi PSK itu merupakan hal yang biasa. Jadi jawaban yang tepat itulah Dodo. Soal nomor 4, seorang bidan yang bertugas di puskesmas melakukan pengkajian di wilayah kerjanya dan dapatkan data sebagai berikut. Tingkat partisipasi masyarakat baik 60% HUS memiliki faktor risiko kanker serviks. Cakupan pemeriksaan tes IVA sebesar 7% dan 76% HUS tidak mengetahui tentang manfaat dan biaya pemeriksaan tes IVA. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi itu 60 HUS itu memiliki faktor resiko kanker serviks gitu, dimana yang hanya melakukan IVA itu hanya 7%, sedangkan yang lainnya 76%-nya itu tidak mengetahui tentang manfaat dan pemeriksaan tes IVA gitu kan. Berarti teman-teman di sini masalahnya kurangnya informasi gitu kan, kurangnya ilmu pengetahuan tentang apa itu IVA, apa itu manfaatnya dan kenapa harus melakukan IVA gitu kan teman-teman. Jadi apa sih tindakan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Kita lihat opsi jawabannya. A. Memberikan KIE kesehatan reproduksi atau komunikasi edukasi tentang kesehatan reproduksi. Ya, ini jawabannya teman-teman. Di sini bukan pertama kita kasih tahu dulu tuh manfaat IVA itu apa. Terus pemeriksaan IVA juga kan banyak ditanggung BPJS atau gratis ya banyak teman-teman di puskesmas gitu. Terus kenapa seseorang HUS itu harus melakukan IVA gitu kan untuk mengurangi kanker serviks, resiko kanker serviks gitu. Jadi semakin cepat kita mengetahuinya, semakin cepat juga penanganannya. Jadi bisa menurunkan resiko kematian juga ya teman-teman karena resiko kanker serviks tersebut gitu. Melakukan konseling individu salah, kurang tepat ya teman-teman. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat kurang tepat juga. Melakukan advokasi dengan dinas kesehatan bisa gitu, tapi yang lebih tepatnya lagi itu memberikan KIE dulu tentang kesehatan reproduksi. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah A. Sekian dulu pembahasan soal-soal kebidanannya. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Terima kasih.